Wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa nih Bapak Ibu. Bisa berjumpa untuk pertama kalinya dalam acara bincang santai tentang hidroponik atau kita bisa singkat dengan nama BISTIK. Nah, sebagaimana nama acaranya Bapak Ibu, karena ini sifatnya adalah bincang santai, jadi kita akan coba membuat sebuah komunikasi yang sifatnya santai, nggak usah terlalu serius-serius ya. Orang bilang serius tapi santai. Tapi insya Allah dengan serius tapi santai ini kita berusaha untuk mengambil manfaat yang maksimal dari materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber. Namun demikian Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi narasumber, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri Bapak Ibu. Kami dari Ikatan Komunitas Hidroponik Jakarta atau Ikonik Jakarta. Ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk di bawah binaan langsung dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta yang alhamdulillah pada akhir tahun 2022 kami kemarin sudah mendapatkan legalitas dari Ibu Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Soharini Eliwati, dan alhamdulillah di Jakarta ini saat ini posisinya ada dua komunitas yang secara resmi di komunitas apa ya? Komunitas penggiat urban farming namanya yang ada di bawah Dinas KPKP. Yang pertama adalah Ikatan Komunitas Hidroponik Jakarta atau Ikonik Jakarta. Yang kedua adalah Komunitas Anggur Jakarta. Jadi alhamdulillah di bawah Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta saat ini kita sudah punya nih dua komunitas, yang satu bergerak di hidroponik, yang satunya bergerak di bidang anggur. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini, insya Allah Ikonik Jakarta, malam hari ini kita akan meluncing sebuah program yang namanya Bincang Santai tentang Hidroponik. Yang hari ini adalah seri pertama atau launchingnya. Dan insya Allah pada bulan-bulan berikutnya kita akan terus melaksanakan bincang santai tentang hidroponik ini tentunya dengan tema yang berbeda. Insya Allah di bulan depan kita sudah mempersiapkan tema-tema yang ada kaitannya dengan hidroponik. Insya Allah bulan depan kita ada kaitannya dengan olahan. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang hidroponik sayuran segarnya saja, tapi ternyata sayuran segar itu bisa kita olah sedemikian rupa dalam rangka meningkatkan tampilan, meningkatkan kualitas yang kita makan gitu ya, dan tentunya juga bisa menambah nilai jual dari sayuran atau buah yang kita produksi. Dan yang ketiga nanti Bapak Ibu, insya Allah di bulan Oktober kita sudah merancang sebuah tema tentang kolaborasi, di mana kita akan berusaha untuk menghadirkan seluruh stakeholders yang bergerak dari hulu sampai dengan hilirnya dalam proses budidaya hidroponik. Nanti kami akan coba hadirkan beberapa narasumber yang ada kaitannya dengan penyedia saprotan, lalu penggiat yang secara khusus menangani budidaya, dan yang ketiga nanti kita juga akan menghadirkan kolaborator-kolaborator lainnya. Insya Allah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan bistik pada malam hari ini, kita akan memulai dengan tema peluang pasar sayur dan buah hidroponik. Pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Aris Triadi. Beliau adalah penggiat hidroponik yang berasal dari Jakarta Timur. Beliau adalah salah satu anggota Ikatan Komunitas Hidroponik yang memanfaatkan rooftop rumahnya menjadi kebun hidroponik. Nanti kita akan kenalan dengan beliau, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam Pak Aris, bisa mendengar suara saya Pak?
Oke, sambil menunggu respon dari Pak Aris ya. Yang kedua, kita juga sudah menghadirkan di tengah-tengah kita semua adalah Ibu Ardiana. Selamat malam, Ibu Ardiana. Iya, selamat malam semuanya, Mas Irda dan Bapak Ibu penggerak hidroponik ya. Iya, sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, insya Allah ada satu lagi seorang anak muda nih Bapak Ibu dari Villa Tani Indonesia. Mas Hakim, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Nggak Sehat bisa. Mas Hakim ya? Iya, alhamdulillah. Nanti saya izin, saya lagi di KRL nih, lagi menepi dulu. Oh, siap, siap. Gak apa-apa Mas Di Hakim. stasiun sih. Oke, insya Allah. Dan yang keempat, insya Allah telah hadir juga nanti akan mengisi di tengah-tengah kita Ibu Kadis KPKP, Bu Eli, apa kabar? Assalamualaikum. Oke, sepertinya Bu Eli juga masih dalam perjalanan ya. Insya Allah, tapi nanti beliau akan bergabung di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita akan dengarkan langsung. eh, ini bukan materi kali ya, Bapak Ibu ya, karena statusnya judulnya adalah bincang santai. Mungkin ini sesi sharing lah, sesi sharing dari kawan-kawan kita tadi yang sudah kita perkenalkan terkait dengan success story-nya mereka. Bagaimana sih awal mula mereka berhidroponik sampai dengan saat ini sudah apa namanya? Sudah stabil produksinya, lalu juga sudah stabil pasarnya gitu ya. Bukan hanya stabil produksinya, tapi juga stabil nih pasar-pasar hidroponik. Kadang-kadang kan kita suka mikir ya Bapak Ibu ya, kok ini kita udah nanam-nanam hidroponik susah-susah, kok ternyata jualnya susah juga nih. Nah, lewat malam hari ini kita coba cari jawaban gimana caranya menjawab tantangan akan supaya sayuran-sayuran hidroponik yang kita produksi itu mudah dijual. Nah, kesempatan yang pertama ini insya Allah akan dimulai dengan Pak Aris. Pak Aris, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak. Tes 1 2 bisa di monitor Suara Pak. terdengar dengan mantap Pak, aman. Baik. Siap. Untuk sesi pertama ini kami serahkan ke Pak Aris. Silakan Pak Aris. Baik. Terima kasih Pak Irda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Bapak dan Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian rekan-rekan semua dari komunitas hidroponik Jakarta, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu peserta pada malam hari ini yang tak lupa juga kami hormati. Perkenalkan, saya Aris Tri Artadi. Kebetulan saat ini kami tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Bambu Apus, di Kecamatan Cipayung. Eh, Kami memulai berhidroponik sebenarnya bermula memang dari hobi, yang mana kita hobi dari sekitar 120 lubang, yang akhirnya kita memutuskan untuk coba membuat di rooftop. Mungkin itu sedikit perkenalan. Saat ini kami ada sekitar 4.000 lah, kalau di rooftop itu ada 4.000 lubang tanam, yang mana kami buat variasi bang tanamannya, yaitu ada sioma, kemudian ada pakcoy, ada bayam hijau, bayam merah. Kami memulai hobi ini dari tahun 2015, yang memang memulai hobi ini dari istri yang pertama itu memang hobi. Kalau saya karena anak petani jadi tidak hobi, tapi ya memang sudah menjadi pekerjaan gitu. Jadi istri hobi, saya tinggal mensupport sedikit-sedikit, ya udah akhirnya alhamdulillah bisa sedikit banyak
bisa berjalan. Ini ada sedikit gambaran kebun di atas atau rooftop kami, yang mana ya kita tanami, memang sengaja kita tutup semuanya, kita tanami pakcoy, kita tanami tadi siomat, kemudian bayam, gitu, ada caisip. Memang sengaja kami tanam bervariasi karena memang pasar ini pada waktu kita kasih hanya satu jenis saja, seringnya itu wah saya minta A, minta B, minta C, sehingga kita harus mengikuti apa sih maunya pasar. Mungkin itu sih sedikit perkenalan dari kami, Pak Irda, yang mana kami memang masih banyak belajar, dan juga selain daripada kita juga menanam, kami juga berusaha mensupport teman-teman yang memang memerlukan saprotan. Karena dulu pada tahun 2015 ini kami itu sangat susah sekali mencari bahan-bahan, kemudian alat-alat khususnya untuk berhidroponik. Akhirnya kami putuskan juga sambil hobi, kita juga sambil menyiapkan peralatan-peralatannya. Kemudian juga membantu teman-teman yang memang memerlukan. Dulu kami juga sering ada kegiatan komunitas, dulu ada komunitas Palapa, kemudian komunitas Tokopedia gitu. Kita memberikan satu edukasi untuk teman-teman yang memang memiliki lahan sempit tapi tetap pengen bertani atau menanam sayur. Itu mungkin Pak Irda yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Irda. Oke, makasih Pak Aris buat perkenalannya. Nah, nih apa namanya? Wah, ada iklan tukang sate lewat nih. Oke, Pak Aris, boleh tanya-tanya sedikit ya. Ini buat nanti pengantar teman-teman juga. Teman-teman kalau nanti misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh raise hand ataupun nanti boleh tulis di kolom chat ya. Tapi insya Allah nanti kita akan coba drive nih lewat sesi apa namanya di bincang santai ini. Kita akan coba kulik-kulik nih. Kita kulik-kulik tips suksesnya Pak Aris nih, gitu ya. Nah, Pak Aris, waktu pertama kali Pak Aris dari berapa tadi Pak? 100 lubang, 200 lubang ya? Dari 120 Pak. Iya. 120 lubang sampai sekarang ada 4.000 lubang. Pak, biasanya kan orang kalau cerita kan cuma cerita suksesnya doang gitu Pak. Ada nggak sih Pak cerita pahitnya Pak? Gitu Pak. Dalam dalam kita berhidroponik Pak. Jangan kasih enaknya aja Pak. Yang gak enaknya ada nggak Pak? Silakan Pak Aris. Sebenarnya kalau dikatakan suka duka itu memang pada tahun pertama, tahun kedua itu kita banyak sukanya, karena yang dukanya itu kita anggap itu investasi atau perjalanan proses lah gitu. Jadi di tahun pertama kedua itu memang kita alhamdulillah sering sedekah gitu ya, sering sedekah karena pada waktu tahun pertama kedua itu kita punya produk tapi kebetulan pasar masih wah kemana ini ya, akhirnya ya ke tetangga deket kan, kita bagi ke tetangga deket, kita bagi ke tetangga deket. Jadi memang di awal-awal sambil memperkenalkan ya kita sambil sedekah lah gitu. Kemudian kadang juga susahnya itu kadang juga ada pesanan tapi tidak jadi diambil. Itu di awal-awal karena memang kita masih kenalan gitu ya. Jadi kenalan sama teman-teman off-taker, oh saya pesan sekian, begitu disiapin enggak jadi diambil. Begitu juga ada juga kita sudah siapin untuk hari hanya, akhirnya nggak kita panen, akhirnya ketinggian, ya mau nggak mau akhirnya juga dikain. Sebenarnya sih dari sisi suka dukanya lebih pada
apa ya, kita bisa berbagi kok duka, enggak sih sebenarnya ya. Kita bisa berbagi aja, kita bisa berbagi, jadi sukanya kita berbagi, sukanya juga kita bisa kadang kita bisa jual gitu sih. Ya, jadi kita merubah merubah sudut pandang duka itu jadi pembelajaran gitu Pak Aris kira-kira ya. Betul betul, itu proses gitu sih. Nah, Pak Aris, boleh tahu sekarang posisinya pasarnya Pak Aris kemana ya? Dan kapasitas produksinya Pak Aris sekali panen itu berapa ya Pak Aris ya? Sebenarnya kalau sekarang saya eh, pasar memang yang sudah rutin, yang pasar rutin saya itu yang jelas hidrofarm. Jadi memang dari tahun berapa ya, tahun 2020 mungkin ya, atau 2021, yaitu kita sudah memulai dengan hidrofarm. Kemudian eh, kesininya juga sekarang ada kayak sayuran pagi, kemudian kayak arung dalu gitu sih. Sekarang sudah ada nambah-nambah. Selain juga teman-teman yang lain kayak eh, Cibubur, Ciracas hidroponik yang juga sering mengambil gitu sih. Yang penting kuncinya dari sisi kualitas yang memang harus diperhatikan agar pasar itu tidak kemana-mana gitu. Oke, siap. Nah, Pak Aris, sekali sekali kirim berapa banyak Pak Aris? Nah, kapasitas sih kami kebetulan 2 hari sekali. Jadi kita polakan tanam 2 hari sekali. Sekali kirim sih rata-rata antara 40 sampai dengan 50 kilo. Itu sebenarnya sih yang baru mampu kami produksi. Walaupun memang kebutuhannya bisa lebih dari sekian gitu. Lebih dari 50 kilo dalam sekali ngirim gitu sih, Pak. Nah, Pak Aris, menurut Pak Aris nih, eh, buat buat kita nih butuh butuh informasi nih. Kalau misalkan ada dari kita yang kepengen banget nih Pak, dari hobi terus meningkatkan skala hobinya menjadi skala bisnis. Menurut Pak Aris melihat peluang pasar yang saat ini berkembang, terutama untuk sayuran nih Pak Aris. Gimana Pak Aris? Apakah memang masih ada peluang untuk kita mengembangkan pasar pasar sayur hidroponik khususnya yang ada di Jakarta? Atau Atau menurut Pak Aris, gapnya udah terlalu, ini pemain hidroponik yang ada di Jakarta udah terlalu rame nih. Gimana tuh Pak Aris tuh? Pasar atau peluang di Jakarta itu sangat terbuka lebar, Pak. Jadi kalau misalnya kan kami sampaikan kami baru bisa 50, sebenarnya kebutuhannya itu bisa 100 sampai dengan 200 gitu loh sekali pengambilan. Artinya memang peluang itu sangat terbuka lebar, peluang sangat terbuka lebar. Memang yang sering menjadi kendala itu eh, kita apa namanya ya, kita membudidayakan satu jenis tanaman. Nah, kalau misalkan cuma satu jenis tanaman kan pastinya kebutuhannya kan tidak hanya itu. Itu yang perlu memang kita nanam hidroponik itu bervariasi, bervariasi. Kalau dari peluang sangat sangat terbuka lebar karena memang kebutuhan pasar masih sangat luas karena beberapa teman itu malah masih suka ngambil tuh ngambil di Bogor, ada juga ngambil di Sukabumi gitu. Jadi memang kalau misalnya dari Jakarta sendiri bisa terpenuhi, saya rasa juga off-taker tidak perlu sampai ke Sukabumi, sampai ke Bogor begitu sih Pak. Siap. Artinya peluang hidroponik khususnya di wilayah Jakarta itu masih terbuka lebar gitu Pak ya. Betul, Sekarang PR-nya betul. adalah bagaimana caranya kita bisa justru terbalik ya. Bagaimana cara kita harus bisa memenuhi permintaan pasar gitu kira-kira Pak Aris gitu ya. Betul, betul Pak. Siap. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu tadi sedikit 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 apa namanya intro dari Pak Aris nih. Kita beralih dulu dari Pak Aris ke Bu Nana. Insya Allah nanti setelah narasumber kita semua sudah kenalan gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah kenalan, setelah kita bincang-bincang sedikit, nanti kita akan buka sesi diskusi nih untuk Bapak Ibu. Jadi boleh sementara pertanyaannya ditahan dulu atau boleh di kolom chat, ditulis di kolom chat juga boleh gitu ya. Oke, makasih Pak Aris. Kita bergeser dulu Pak Aris ke Bu Nana ya. Ibu Nana, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mas Irda. Oke, Bu Nana udah siap ya? Oke, ya. Boleh, Eh, silakan Bu Nana. Boleh perkenalan dulu, silakan. Selamat malam, Bapak Ibu KPKP ya, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Bapak Ibu Komunitas Ikatan Hidroponik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardiana Martadita. Saat ini saya bekerja di salah satu startup. Kalau Bapak Ibu tahu startup itu biasanya yang jualan online ya. Nah, Bu memang Nana, mohon maaf boleh ya? Sebentar, kameranya diaktifin dong Bu Nana, biar iya, teman-teman oke. bisa lihat. Maaf Oke, ya. oke, oke. Silakan Bu. Oke, udah ya. Ya, saat ini saya bekerja di salah satu startup. Kalau Bapak Ibu tahu startup itu yang biasa jualan online ya. Nah, sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan retail. Saya nggak perlu sebutkan namanya apa ya, perusahaan retail supermarket. Dan saya memegang bagian sayuran ya. Jadi waktu itu saya memegang se-Indonesia Raya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang dari segi pemasaran ya. Kalau tadi Pak Aris sudah jelaskan bagaimana budidayanya, Bapak Ibu sekalian pasti lebih berpengalaman dan lebih mahir ya daripada saya. Kalau dari saya pemasaran sayuran hidroponik, jadi memang awal-awal hidroponik ada itu peminatnya memang belum banyak. Nah, sekarang hidroponik ataupun organik itu kan sudah banyak yang nanam, terutama untuk sayuran. Harganya pun sekarang makin terjangkau ya, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, yang mana harganya cukup beberapa kalangan middle up atau kalangan atas yang bisa menikmatin. Tapi sekarang memang ya sayuran hidroponik hampir seperti sayuran biasa ya. Tapi kan memang dari segi kesehatannya atau untuk konsumsi mungkin lebih sehat ya daripada sayuran konvensional karena memang di hidroponik kan low pesticide. Nah, terkadang yang biasa sepengalaman saya itu banyak banget yang menawarkan sayuran hidroponik dan saya sempat bertanya-tanya itu waktu awal-awal. Kenapa semuanya pada nawarin sayuran hidroponik? Karena kayaknya yang pensiunan itu pada bertanam hidroponik ya karena memang hobi, terus di rumahnya masih ada lahan yang masih bisa untuk ditanam. Apalagi di Jakarta kalau kita ngelihat hijau-hijau itu kan nggak seperti kita di desa ya. Nah, kalau ada di rumah ada yang sayuran hidroponik atau ada yang hijau-hijau kan kelihatannya lebih segar dan lebih baik lagi kalau ternyata kita menanam tapi juga menghasilkan cuan itu kan. Cuma yang saya mau ini kemarin sesuai sempat discuss dengan tim KPKP itu saat ini yang sedang ngetren atau sedang digandrungin petani, khususnya petani hidroponik ataupun yang memiliki greenhouse itu melon. Jadi kalau Bapak Ibu bisa googling, saat ini melon hidroponik itu sebenarnya sudah di tingkat petani udah menjadi keinginan petani ya. Mereka lagi berbondong-bondong pingin menanam melon hidroponik. Kenapa? Karena nilai value-nya lebih tinggi dan rasa yang dihasilkan dari melon tersebut jauh lebih manis daripada melon yang ditanam di lahan biasa. Nah, itu untuk pemasarannya bagaimana? Tentunya dari pemasaran itu juga bagus. Kenapa? Karena memang yang nanam belum banyak gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu lahan hidroponik kita masih lumayan, masih
luas, mungkin bisa eh, diuji coba nanti iseng-iseng lah nanam melon gitu. Ya sebenarnya pasar melon ini masih luas karena yang bermain belum banyak dan konsumen yang merasakan itu insya Allah puas, worth it dengan kualitas dan harga yang diberikan gitu. Nah, untuk punya gambaran mungkin Mas Irda bisa bantu share video yang tadi saya kirim ya? Oke, sebentar Bu Nana. Sambil Ya. ini ya. Oke, sambil kita tunggu videonya. Boleh, Pak? Mohon maaf izin bentar, ada bentar ya, mohon maaf. Bisa ya Mas Irda? Boleh bisa sebentar Bu Nana sambil nunggu videonya. Bu Nana, Oke. kalau melon Ya. yang biasa di apa namanya? Biasa dicari sama Bu Nana tuh biasanya melon-melon yang gimana sih, Bu? Ya, ini di video nanti ada gambaran ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, biasanya ada yang sebut juga melon sultan. Memang karena harganya agak tinggi ya daripada harga melon biasa, tapi rasa dan kualitas yang dihasilkan itu berbeda, jauh berbeda dari melon yang ditanam di tanah atau di lingkungan yang tidak ada greenhouse-nya gitu. Jadi memang saat ini Mas yang banyak menjual itu supermarket yang middle up atau yang memang seperti kalau kita sering jumpa di Grand Lucky, di Hero, di Lulu ada juga, di Transmart beberapa supermarket itu memang sudah menjual atau di Total Buah gitu. Karena sebenarnya belum banyak banget dan prediksi saya dan tim harganya sih nggak akan sejatuh melon-melon yang sekarang ya, yang melon di tanah itu. Jadi masih menjadi favorit karena memang rasa yang dihasilkan itu manis ya. Orang kan kalau makan buah yang manis itu mereka pasti pingin lagi gitu. Nagih ya, Mbak, nagih ya. Puas lah gitu. Jadi ya memang harganya lumayan ya, tapi ya nggak mahal-mahal banget kok. Masih dengan buah import 11-12 lah ya. Maksudnya yang pingin, memang belum banyak kenal, yang pingin saya sampaikan itu Indonesia itu punya loh hasil pertanian yang oke, tanpa kita harus membeli di luar negeri, kita punya. Memang sih bibit melon ini itu dari luar negeri gitu. Jadi beberapa nanti jenis melon yang di video itu ada. Boleh. Dan Kita putar memang ya nggak videonya banyak Ibu Nana ya. ya. Kita putar videonya Ibu Nana ya. Iya, iya. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, and dark sacred night. And I think to myself. Oke, ini ditutupnya sama apa tuh videonya tadi? Melon apa tuh, Mbak? Itu beberapa jenis melon, Intanon, Sweetnet, Kingsho, atau nah ini tuh melon Tangipo itu. Tangipo. Ya,
Ini unik ya. Jadi dia ada garis-garisnya sehingga mempermudah orang untuk membelahnya ya. Dan ini melonnya rata-rata kecil ya Mas, sekali makan itu habis gitu. Mirip kayak belewah ya, Bu Nana ya, potongannya ya. Ya mirip belewah tapi kalau belewah kan nggak manis ya. Manisnya Iya, harus dengan betul. sirup. Kalau Tawar ini dia. memang udah manis gitu. Oke. Jadi itu agak susah. Saya pun dapat kemarin ada panenan sedikit, habis itu saya harus nunggu 3 bulan lagi karena mereka akan nanam lagi gitu. Jadi memang permintaannya lumayan, tapi yang nanam belum banyak gitu. Harga jualnya makanya bagus ya, gitu Mas. Nah, ini kebetulan malam hari ini ada beberapa nih Bapak Ibu yang menjadi peserta nih penggiat nanam melon nih. Mungkin nanti giliran sesi diskusi kita boleh tanya-tanya ya Bu Nana ya, teman-teman ini ya. Nah, Bu Nana, gimana sih tips kalau kita mau ibaratnya kalau kita mau masuk ke ya let's say ke Bu Nana lah. Ibaratnya tips atau trik yang harus bukan apa ya, syarat yang harus kita penuhi nih. Misalkan ada teman-teman yang wah saya pengen nih gimana caranya melon-melon atau sayur-sayur yang saya produksi ini bisa masuk ke dalam pasar modern. Itu ada tipsnya nggak sih Bu Nana? Oke. Kalau masuk ke pasar modern atau supermarket itu tentunya dengan kualitas yang paling bagus ya. Pasti kalau kita nanam kan nggak semuanya tanaman yang hasil kita itu bagus. Tentunya akan dipilih yang kualitas-kualitas super. Itu syaratnya masuk modern market ya. Ya kalau seumpamanya daun itu nggak bolong, terus yang masih fresh benar-benar, terus lebarnya tidak kecil, lebarnya memang yang lebar sewajar. Nah, tapi memang setiap supermarket itu memiliki spek yang berbeda-beda. Jadi kita harus tanyakan nih maunya si supermarket ini seperti apa gitu. Tentunya pasti kalau hidroponik sih nggak terlalu ribet ya Mas. Hasilnya lebih baik lah daripada sayuran atau tanaman yang ditanam di soil di tanah gitu. Dipastikan aja saat packaging juga rapih gitu. Tapi kalau memang di sini Bapak Ibu Ikatan Komunitas Hidroponik sudah bergabung di Hydrofarm, tentunya pasti udah ada coaching atau udah ada info bagaimana spek-spek yang masuk diterima oleh Hydrofarm gitu. Oke, siap Bu Nana. Sementara Bu Nana, kita tampung dulu nih informasi dan cerita-ceritanya ya. Kita beralih dulu ke salah satu narasumber kita yang lainnya, yang kasihan nih buat acara kita malam hari ini sampai sekarang dia masih harus bertahan di stasiun kereta. Mas Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irda dan teman-teman. Oke, silakan Mas Hakim disampaikan perkenalannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fariza Hakim, pendiri startup ya. Kalau tadi Bu Nana nyinggung-nyinggung startup, kalau saya pendiri ini bukan semacam startup ya, ini semi startup ya. Nah, teman-teman kalau pengen kenalan lebih lanjut sama usaha yang sedang saya bangun, klik aja di Instagram ya, silatani.id. Nah, nanti di situ banyak banget ada budidaya melon, kentang, dan lain-lain. Nah, kalau di hidroponiknya sendiri, kita paling banyak tanam melon hidroponik. Bang Irda udah bisa di-share? Oke, sebentar Mas Hakim. Oke, silakan. Oke, ini layar yang begini atau saya yang nggak full ya? Oke. Ya, kayak jaringan kayaknya. Oke, silakan Mas Oh, Hakim. jaringan. Nah, kalau di cover ini ya, itu ada melon intennon ya, yang tadi sempat disinggung oleh Bu Dana, dan di bawahnya tuh ada namanya melon earth Mars. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di Instagram Silatani, lihat di Reels atau ya Reels, lihat di video, kita cerita tentang melon apa intennon, melon earth Mars, dan banyak sekali melon. Jadi benar kata Bu Nana, tadi melon premium tuh banyak banget jenisnya.
Nah, kalau saya cerita awal ya, saya ini Bang Irda, saya di melon ya, soalnya paling banyak kita emang supply melon hidroponik. Jadi lebih banyak akan sharing ke situ. Nah, untuk melon hidroponik ini awalnya ini kita kan di Cilegon ya. Di Cilegon itu kita nanamnya golden melon open field. Nah, pas kita coba untuk nanam melon premium, ternyata pasarnya itu agak kurang di Cilegon karena harganya tuh cukup tinggi, Bapak Ibu. Tapi pas saya coba untuk bikin satu konten gitu kan, kita jual ke Jakarta, terus Jabodetabek, peminatnya itu sangat banyak. Bahkan kita sampai bermitra dengan beberapa petani, dan petani ini jauh-jauh banget. Ada yang di Jogja, ada di apa? Di Jawa Timur, ada juga di Tasik dan di beberapa tempat. Jadi yang menyebabkan cost dari melon itu jadi tinggi. Nah, terus pas kita coba untuk nanam di apa? Di Jabodetabek, kita ternyata sebelum kita jual ke pasar luar, kita buka wisata petik. Jadi kalau lihat di Instagram ya, kita pertama tuh pasti mengendalukan wisata petik. Jadi bedanya nih, kalau kita nanam melon nih, kalau udah apa, udah konsumen yang udah tahu itu manis, terus kita pasari itu habis di kebun. Jadi Bapak Ibu punya market sendiri wisata petik. Nah ini yang menurut saya harus apa ya, harus bisa digerakkan sama apa komoditas hidroponik. Kalau kalau kita punya kualitas sayuran atau kualitas buah yang bagus, kenapa nggak kita cobain adain wisata petik? Bisa di next Bang Irda. Nah, ini gambaran petani mitra Villa Tani ya. Kalau di sini sih kita belum ada petani yang dari ini ya, dari Jakarta ya. Semoga dari teman-teman bisa gitu menjadi mitra Villa Tani untuk di Jakarta. Nah, di kita sendiri ya di Villa Tani sendiri kita juga ngebangun apa greenhouse melon itu ternyata nggak mesti luas-luas banget gitu. Kita ngebangun di Depok ya, jadi kita punya outlet ya. Jadi Selatan itu punya warung sayur namanya Tingkat Petani. Bang Irda kemarin main ya. Terus di belakangnya itu kita ada greenhouse gitu. Greenhouse 100 meter itu bisa sampai 3 kuintal. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau cuma 3 kuintal itu balik modalnya lama atau enggak sih? Tentu lama, tapi nggak lama banget. Wow. Itu saya hitung sekitar 1 tahun setengah satu setengah tahun. Nah, terus apa sih yang bisa kita apa kembangin? Itu revenue streamnya. Jadi kalau enaknya kalau di hidroponik ya, juga di melon itu selain saya budidaya dapat hasil, terus saya juga ngadain namanya pelatihan-pelatihan gitu. Mungkin teman-teman udah sering juga yang ada di pelatihan-pelatihan budidaya, terus ada juga kita mengadakan penjualan saprotan apa kayak ABMX melon dan lain-lain gitu. Dan pas dihitung-hitung ternyata bisnis pelatihan itu lebih lebih seru juga gitu. Itu Bang, boleh next Bang. Nah ini jenis-jenis melon ya. Lihat kita ada beberapa macam melon. Yang paling banyak itu sweetnet. Ada juga earthmas. Earthmas itu dari Jepang ya. Terus ada juga Quincy. Terus ada juga crown hidroponik. Dan di sini kita ada nambah lagi item melon ya. Ada namanya honeydew. Honeydew tuh kalau yang netek polos. Nah ini macam-macam melon Bapak Ibu. Nah benar tadi kata Bu Nana, melon itu apalagi melon premium ya, harga lebih stabil. Karena ya uniknya nih, misal saya nanam melon, petani A nanam melon, petani B nanam melon dengan benih yang sama, itu breaksnya bisa beda. Breaks itu tingkat kemanisan ya, tingkat kemanisannya bisa beda, terus apa ya, teksturnya juga bisa beda. Jadi bisa ada namanya apa ya, punya keunikan sendiri gitu. Kalau Bapak Ibu nanam melon ya, di sayur juga begitu ya. Next Bang Irda. Next.
Nah, ini juga ada juga, kita nanam juga tomat beet hidroponik, juga ada paprika hidroponik, teman-teman, Bapak Ibu. Kalau di Hmm. sayuran, filatani agak kurang, tapi kalau di buah-buahan, kayak melon, paprika, tomat leaf, kita yang hidroponik, kita juga supply juga. Next, Bang Ira. Next. Ada lagi nggak, Bang? Ada lemon terakhir. Ada lagi nggak yang pasar market? Oh, di bawahnya. Next. Habis, Kim. Nah, ini pasar-pasar kita. Dan ini juga instansi yang pernah magang di tempat kita, ada beberapa kampus. Nah, kita juga menyuplai ke beberapa supermarket, Bapak Ibu. Jadi benar kata Bu Nana, kalau supermarket tuh pertama ya kualitasnya ya. Jadi kalau kita jangan pernah sekali-sekali nggak datengin produk yang misal sayuran ya itu bolong terus apa. Pokoknya di make sure berulang-ulang produknya itu harus bagus. Karena kalau nggak gitu kita harus harus terima resiko. Balik yang kedua, kalau di supermarket kita harus kuat akan modal, Bapak Ibu. Jadi kalau supermarket bisa kita nyuplai ya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, itu dibayar 2 minggu kemudian. Jadi kalau di supermarket kualitas dan juga kemampuan modal ya, Bapak Ibu. Cuman kalau dari sisi harga cukup bagus dibanding yang lainnya, tapi lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa jualan secara online ataupun bisa wisata petik. Karena Bang Irda, kalau melon filatani sendiri itu mayoritas kita wisata petik sama jualan online. Dan itu marginnya sangat tinggi gitu. Sangat jauh lah kalau dibanding dengan masuk ke pasar modern. Itu sih gambaran saya. Cuma tadi pasar modern lebih baik lagi daripada pasar biasa. Oke, Mungkin itu siap. Bang Irda, Makasih. yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ya sudah ada apa? Perkenalan, sharing dari Pak Aris, Bu Nana, Mas Hakim gitu ya, terkait dengan komoditas sayuran ataupun buah yang sekiranya apa namanya punya peluang yang lebih dibanding kalau kita dari segi harga gitu ya, punya peluang harga yang lebih baik dibandingkan kalau misalkan kita menanam secara konvensional ataupun hanya menanam sayuran-sayuran jenis tertentu gitu ya. Nah, terakhir saya mau sapa dulu Ibu Kadis, Ibu Eli. Assalamualaikum Bu Kadis. Apa sudah bisa bercengkrama dengan kita? Oke, sepertinya Bu Kadis masih dalam perjalanan nih. Sambil nunggu Ibu Kadis, kami persilakan ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait dengan 3 hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, boleh raise hand, angkat tangan, sebutkan dari asalnya dari mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Kami persilakan. Ini tadi sudah ada satu pertanyaan di kolom chat nih buat Bu Nana nih. Bu Nana, bisa nggak kita kirim sayurnya ke tempat Bu Nana? Syaratnya apa aja? Nah, Bu Nana, silakan Bu Nana. Ini langsung ada yang tanya, langsung to the point nih. Silakan. Langsung ditodong ya saya ya. Langsung ditodong, betul Bu. Silakan Bu Nana. Oke, iya. Jadi saat ini memang di tempat saya bekerja itu menyuplai restoran dan supermarket ya. Tapi untuk sayuran hidroponik sendiri itu sebenarnya tidak begitu banyak serapannya. Saya jujur aja, serapannya tidak begitu banyak karena memang pasarnya hidroponik itu orang-orang yang atau customer yang memang gaya hidupnya sehat dan nggak semua orang Indonesia bisa berpola seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu saya saranin ya kalau mau nyoba monggo nggak apa-apa. Jual sendiri, tapi
supaya kita nilai value-nya lebih tinggi tuh saya kepikirannya sayuran hidroponik bisa dibikin salad. Kalau Bapak Ibu tahu salad yang yang terkenal atau yang memang memiliki nilai jual yang bagus gara-gara hidroponik mungkin harganya murah tapi dikemas salad per 200 gram terus dikasih mayones itu nilai jualnya akan jauh lebih tinggi dan itu kan bisa dipasarkan secara online sendiri gitu ya. Dan kepikiran saya pun juga gitu. Misal kalau seumpamanya melon nanam sendiri di rumah kan nggak perlu yang terlalu banyak menanam ya pohon. Mungkin 20 pohon cukup lah. Terus ditawarkan aja di sekitar rumah atau di komplek gitu. Itu juga lumayan karena saya juga sedang melakukan itu. Nggak semua orang paham bagaimana melon-melon baru ini dan mereka mungkin berpikir ini kan agak mahal ya. Worth it nggak sih saya beli dengan harga yang seperti ini? Manis nggak? Jadi saya cuma pengen tahu supaya orang-orang itu tahu kita punya produk-produk yang bagus gitu. Jadi hasilnya ya menjual kalau punya hidroponik sendiri itu pasti dijual di sekitarnya tuh masih bisa. Kalau di tempat saya sendiri memang serapan hidroponik sebenarnya nggak begitu banyak. Ada tapi nggak begitu banyak. Begitu sih Mas Irda. Oke, siap Bu Nana. Ya, ibaratnya kalau kalau mau collab sama Bu Nana, mainannya di melon gitu Bu ya. Boleh. Makasih Bu Nana. Ini ada yang raise hand, Mas Yuda. Boleh open cam ya, Mas Yuda ya. Oh, udah open cam. Silakan, silakan Mas Yuda. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya, Yuda, asal saya Kediri, Kak. Saya mohon izin untuk bergabung dalam Oh, forum. jauh ya dari Kediri Iya, ya. Selamat bergabung, iya, Mas. Silakan, monggo. iya. Jadi di sini, Kak, saya ingin bertanya kepada Kak Hakim terkait dengan produknya itu kan tadi ada banyak ya, dan beliau juga menyebutkan bahwa mungkin misalkan nih dalam melon aja kita supply di misalkan supermarket itu kan 1 minggu ada 3 kali gitu ya, sepertinya tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk memaintain kayak dari kita tanam gitu yang diusahakan nanti itu bisa kayak pas gitu loh, kayak misalkan kan itu produknya butuh yang selalu baru ya, jadi kayak haruskah kita memiliki lahan yang luas seperti itu untuk hidroponiknya atau gimana tips dan triknya gitu terkait dengan manajerial dari tanam kemudian hingga panennya seperti itu, Kak. Oke, wah ini pertanyaannya udah menjurus-jurus ke arah bisnis nih. Ini sebenarnya kalau dijawab udah sesinya sebenarnya udah sesi sharing bisnis tersendiri nih. Ini tarifnya udah beda sendiri nih Mas Yuda nih. Silakan Mas Hakim. Oke, jadi Mas Yuda ya. Tadi ya, kalau Filatani sendiri kita untuk greenhouse melon kita baru ada 3 GH, ada di Depok, ada di Bojonggede, sama Purwakarta. Sedangkan kalau di Cilegon kita ada tapi bukan hidroponik, lebih ke soil ya, open field. Nah, untuk mensiasati ya, jadi permintaan itu setiap minggu tuh ada ya, dan harus disuplai gitu. Makanya kita Filatani itu nggak bentuk kemitraan dengan petani-petani, kemitraan dengan petani-petani, dan itu banyak mitranya itu di Jogja, di Tasik, dan juga di beberapa wilayah di Jawa Timur. Nah, itu kita setting Mas tidak panen dan nanam ya. Jadi si mitra A nanam di tanggal ini, si mitra B nanam di tanggal ini. Nanti biar panen ini tuh nggak barengan dan bisa nyuplai terus gitu Mas tidak. Jadi kalau misal jangan pernah ragu ya kalau misalkan kita sedikit gitu ataupun nggak punya lahan, karena awalnya Filatani untuk melon hidroponik itu awalnya kita nggak punya lahan gitu, kita nggak nanam tapi kita punya market, kuncinya itu. Jadi ketika itu udah market terus kita bangun pelan-pelan greenhouse, sekarang udah ada 3. Nah, ketika kita nggak punya produk itu kita bermitra gitu. Jadi saran saya buat teman-teman ya, jangan fokus terhadap saya nggak punya lahan luas,
kita cuma punya lahan 400 meter. Nah, 100 meter itu sebenarnya bisa jadi branding. Jadi saya nambahin dikit ya, Bang Yurda. Jadi branding ini yang bisa apa ya, bisa nargetin market, magnetin market gitu. Nah, dari situ baru kita ngebangun kemitraan. Jujur Cilatani itu kita mencari pasar itu dari branding sama online market. Dari situ kita dapat market, terus kita dapat petani yang mau bermitra, dan juga kita juga dapat investor yang mau ngedanain permodalan belanja melon gitu. Mungkin itu Bang. Oke, itu ya, Mas Yuda ya. Pokoknya prinsipnya maju dulu deh. Maju dulu, nanam dulu gitu ya, Mas Hakim ya. Iya. Mohon izin menanggapi Kak, apakah dibolehkan? Boleh, silakan Mas Yuda satu kali lagi. Iya, baik. Terima kasih. Jadi Kak, tadi kan itu kan Kakak membuka program seperti magang gitu ya Kak, dari universitas-universitas gitu seperti Univ Brawijaya dan lain sebagainya. Nah, itu apakah juga dibuka seperti program magang untuk kayak fresh graduate gitu Kak? Saya fresh Oh, ini ya. graduate dari Politeknik Negeri Jember. Oke, sekedar informasi ya. Jadi di Cilatani itu Bang Irda, magangnya itu nggak pernah libur. Setiap hari ada aja yang magang. Tadi baru selesai dari Brawijaya, masuk lagi dari IPB. Terus masuk lagi dari SMK. Jadi magang itu nggak pernah libur, dan fresh graduate juga sangat dibolehkan untuk magang di Cilatani. Nah, nanti opsinya setelah magang itu biasanya kita arahkan Bang Irda. Mau jadi petani mitra atau mau jadi SDM Cilatani gitu. Kalau jadi petani mitra nih, kita ada market melon, kita adalah kan dari magang itu kita apa si orang magang justru ya tentu kita seleksi yang mana yang kita challenging untuk menjadi petani gitu. Jadi sebenarnya program magang yang kita buat tuh tujuan utamanya tuh meregenerasi petani. Jadi kan umur petani kan rata-rata kan 40 tahun ke atas ya. Dengan ada program magang Cilatani, harapannya pelan-pelan terregenerasi gitu. Jadi untuk fresh grad sangat welcome, bahkan yang pensiunan juga ada yang magang di Cilatani. Gang ya, tim ya. Jadi ini Bapak Ibu nih, ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, kalau misalkan memang ada putra putrinya yang kebetulan pengen punya usaha pertanian, mungkin bisa kontak sama Mas Hakim nih, belajar pertanian langsung di Vilatani ya. Kalau Vilatani sekalian saya menjawab yang ada di chat room ya. Vilatani adanya di mana? Markas besarnya Vilatani adanya di Cilegon Bapak Ibu. Ya, adanya di Cilegon. Kebetulan saya juga beberapa kali sudah pernah main ke tempatnya Mas Hakim ini. Tempatnya luas Bapak Ibu. Di sana ada peternakannya juga, ada pertaniannya juga. Ya kurang lebih kayak semacam kayak apa namanya, pertanian terpadu gitulah kira-kira ya Mas Hakim ya. Kurang lebihnya Ya, kayak betul gitu. banget. Ya, ambil beras. Iya, itu. Terus sekalian lagi yang di chat room, apa namanya, kalau misalkan anak-anak SD, nah ini Bu di SDN Johar Baru ya, SDN Johar Baru Bu Setia. Kebetulan Ibu, ini yang chatroom ini saya bantu jawab ya. Kita di Ikonik Jakarta, kita punya beberapa kawan-kawan di wilayah-wilayah yang memang apa namanya, secara produksi dan kualitas dan kuantitas itu posisinya sudah bagus. Nah, terutama yang di Jakarta Pusat itu kita punya 2 kebun nih, Ibu nih. 2 kebun yang bisa mungkin dikunjungi. Yang pertama adanya di Kemayoran. Itu ada anggota kita namanya Kebun Bineka di sana. Saya lupa namanya apa ya. Pokoknya di daerah dekat Kemayoran situ Bu, ada namanya Kebun Bineka. Ibu nanti bisa search ya di Google. Di Instagram ada Kebun Bineka. Lalu yang kedua, salah satu anggota kami yang di Jakarta Pusat itu ada di Mako Pas Pampres. Nah, saya nggak tahu nih masalahnya anak SD mau nggak masuk Mako Pas Pampres nih ya, Bu. Ini kebetulan komandan Pas Pampresnya ada di sini nih Bu. Ada Pak Triono. Pak Triono, boleh nggak anak SD main ke Mako Pas Pampres? Baju itunya jangan dicuci, taruh. Silahkan Pak Irda, Ibu silahkan. Mungkin kameranya dibuka dong Pak Tri, silakan. Makasih.
Pak Irda, Bapak Ibu salam kenal. Silahkan apabila ingin berkunjung untuk siswa-siswi baik dari SD, SMP maupun SMA, silahkan mungkin dengan cara misalnya mengirimkan surat, mengingat di sini posisinya itu ada di dalam asrama atau di instansi. Jadi silahkan bisa berkirim surat. Insya Allah nanti kita sambut 24 jam non-stop. Silakan. Ya, ini Bapak Ibu kami perkenalkan tadi yaitu Pak Triyono, salah satu anggota ikonik yang ada di Jakarta Pusat. Keseharian beliau adalah anggota Pas Pampres gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu anak-anak SD senang nih sambil ngeliat sayuran sambil masuk ke markasnya Mako Pas Pampres gitu sambil jalan-jalan. Makasih Mas Tri. Pertanyaan berikutnya, sorry ada yang raise hand, Ibu Marta. Ibu Marta silakan, boleh Ibu, boleh open cam, boleh kalau boleh. Silakan Ibu. Iya, selamat malam. Saya Ibu Marta. Selamat malam Ibu. Ada pertanyaan si Pak. Kebetulan saya sebagai pengurus di hidroponik yang ada di Cikini Raya nomor 73 Jakarta Pusat. Saya dapat informasi dari Mas Teguh. Bu Eli juga sudah pernah berkunjung ke lokasi kita dan ada juga dari Kecamatan Menteng juga di daerah sekitar Cikini Raya itu juga sudah pernah berkunjung. Kami itu ada 4.000 lubang sih Pak sebenarnya. Sudah berjalan hampir 5 tahun. Tapi karena kami juga memasarkannya agak susah juga. Jadi kami sayur-sayur yang ada, hidroponik yang ada, kami pasarkan di lingkungan perusahaan kita sendiri. Contohnya seperti di dapur tempat biasanya untuk karyawan makan. Nah, kalau kami itu biasa yang kami tanam tuh ada pakcoy, ada sanpeng, ada kebetulan ada kangkung juga, ada bayam merah, bayam hijau, terus ada sayur sawi gitu. Nah, itu kami sebenarnya ya tanamnya sama seperti Pak Ari seperti itu. Jadi ada beberapa macam sayuran yang kami tanam. Kebetulan sih Pak areanya lumayan luas 9.000 meter di situ. Wow. Nah, saat ini saya tadi dengar dari Pak Hakim kalau saya juga ingin coba tuh menanam melon. Karena saya lihat kalau memang saat ini melon bisa menjanjikan, kenapa tidak gitu kan. Kebetulan memang yang kami punya greenhouse di Cikini 73 itu kurang lebih ada sekitar 1.000 meter sih gitu. Ada 3 greenhouse kami di sana gitu. Nah, mungkin saya bisa belajar lebih banyak dari Pak Hakim caranya bagaimana ya Pak, dan pembelian bibitnya atau ya sistemnya seperti apa gitu Pak. Nanti saya akan bawa staf saya juga untuk mengikuti, tapi kami juga tidak menutup juga untuk hidroponik sayuran. Nah, sementara kami juga ada di sana ada tanam ada terong, ada cabai rawit merah, ada kacang panjang, ada beberapa lagi yang kami tanam di sana, tapi sistemnya bukan hidroponik. Lahan yang cuma hanya kami pakai itu kurang lebih sekitar 4.000 meter lah. Tapi kalau untuk yang hidroponiknya sekitar 1.000 meter. Sisanya kami pakai untuk lahan ya seperti sayur, tapi buah-buah ada melon juga, tapi bukannya melon hidroponik gitu. Mungkin saya bisa dapat
masukan dari Pak Hakim seperti apa maksudnya bagaimana ya baiknya begitu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Marta. Wow, ada 3 greenhouse dengan lubang tanam kurang lebih sebanyak 4.000 ya Bu Marta ya. Siap, terima kasih Bu Betul. Marta. Wah, ini Baik, boleh terima nanti kasih, Pak. kami nanti dari Ikonik kapan-kapan main ke tempat Bu Marta, boleh ya Bu ya? Boleh Pak, janjian aja sama saya, nanti akan ini ketemu di sana, Oh, boleh. Ibu mohon izin kalau boleh, tadi absensi sudah diisi ya, kami nanti kontak-kontak Ibu lewat absensi Ibu ya. Oh iya baik, nanti saya isi ya Siap, Pak. Kebetulan saya siap. diinformasikan oleh Mas Teguh tadi. Oh, Baik, siap, siap. iya. Silakan Mas Hakim. Oke, izin menanggapi Bu Marta ya. Jadi Bu Marta uniknya kalau melon hidroponik ya, bahkan petani saya yang di Tasik gitu kan, di daerah Tasik berbatasan dengan Ciamis, mereka tuh ngadain apa wisata petik itu ramai banget, pemerintahannya juga ada banyak. Jadi untuk Bu Marta ya itu jadi peluang emas untuk wisata petik gitu, kerjasama dengan Ikonik gitu. Dan itu di wisata petik itu biasanya itu kalau Villa Tani ngadain tuh sehari bisa 2 sampai 3 kuintal Bu Marta habis di lokasi. Dan itu sangat menarik banget. Jadi kalau saran saya ya bagi teman-teman yang ingin buka apa greenhouse hidroponik melon, itu bagusnya di wisata petik. Itu udah maksimal untuk keuntungan marginnya ya, ketimbang kita supply. Nah, kalau misal ternyata di wisata petik masih ada sisa, nah itu boleh masuk ke Villa Tani semua gitu. Dan di Villa Tani harganya juga cukup bagus. Nah, untuk melonnya sendiri, kalau di 1000 meter itu potensial panen itu 3 ton Bu Mata. Jadi kelipatan 3 dari jumlah luas. Jadi misal 1000 meter berarti itu ada sekitar 3000 lubang yang bisa dibuat hidroponik. Nah, ini kelebihan hidroponik dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan panen yang lebih besar gitu, daripada yang di soil kan. Kalau di soil kan jaraknya agak jauh ya. Kalau di hidroponik itu agak dekat. Dan Bu Marta juga bisa banyak pilihan. Kalau di Villa Tani itu ada juga yang pakai NFT, ada juga DFT, ada juga yang ini rak apung juga kita ada template-nya, nanti bisa dipelajarin. Ada juga yang sistemnya dengan kokopit Bang Mirda. Mungkin itu ya Bu Marta. Jadi itu menarik banget kalau misal ada greenhouse 1000 meter, dan itu bisa jadi sarana kolaborasi mulai dari wisata petik dan juga pelatihan-pelatihan bisa di situ luar. Di pelatihan juga kali pelatihan tuh juga lumayan Bu Marta. Cost-nya itu kan sedikit ya kalau pelatihan deh, tapi bisa ngedapetin margin yang cukup besar. Itu sih masukan dari saya Bu Marta. Jadi emang harus ketemu nih Bang Gerda, kita Bu Marta, terus kita lihat apa sih yang cocok ditanam, sistemnya seperti apa gitu. Karena banyak sekali hidroponik sistemnya Bu Marta. Siap, Baik. makasih. Ya, boleh saya ini sedikit lagi ya Mas ya. Boleh, Kalau silakan Ibu. kalau misalnya memang mau datang sih saya sarankan banget datang lihat tanah yang kita ada, karena itu di pusat, Jakarta Pusat, di Oh, Cikini itu luar Raya biasa nomor tuh Bu, 73. betul. Nah, justru itu saya sih pengen ada pengembangan, bagaimana kita mau mengembangkan supaya tanah itu bisa bermanfaat begitu. Jadi saya mungkin bisa bisa Pak Hakim boleh datang nanti berkunjung kapan? Mungkin bisa diinformasikan, dengan senang hati saya akan menyambut. Terima kasih Mas, selamat Wah, malam. terima kasih Bu Marta. Memang kita sengaja nih ngundang Bu Nana, Pak Aris, Mas Hakim gitu ya, supaya memang kolaborasi gitu ya, kolaborasi antar penggiat gitu, khususnya yang ada di wilayah Jakarta nih. Ini kita bisa lebih masif karena sebenarnya pasar terbesar itu adanya di Jakarta. Cuma sayang aja nih Mas Hakim nyari melonnya sampainya ke Blitar nih gitu. Tapi jangan juga sampai gara-gara malam ini kita bahas melon gitu ya. Nanti semua petani hidroponik yang ada di Jakarta yang tadinya sayuran pindah semua jadi pada melon semua ini. Jadi ntar gak ada yang nanam kangkung sama bayam lagi gitu ya. Kita ada pergeseran. Gara-gara dibisikin Mas Hakim sama Bu Nana harganya lebih mahal, udah nggak mau nanam kangkung lagi, nanti kita repot ini nih urusan. Oke, makasih Bu Nana.
Ini ada pertanyaan dari apa namanya? Dari saya nggak tahu nih, Bapak apa Ibu Kurnia Rahman, izin bertanya, nutrisi yang organik sebagai pengganti AB mix ada nggak? Nah, ini mungkin Pak Aris nih. Pak Aris selaku produsen saprotan, Pak ada nggak sih Pak nutrisi AB mix tapi organik Pak Aris? Pak Aris? Baik, Pak. Kalau sementara ini sih, sementara ini beberapa percobaan yang saya lakukan kalau pakai organik tetap harus juga dicampur dengan bahan mikro tapi juga yang non organik gitu, Pak. Jadi intinya tetap harus tetap pakai yang yang anorganik juga gitu, Pak. Itu sih pengalaman saya. Jadi walaupun apa ibaratnya hidroponik organik murni itu belum bisa gitu Pak ya, karena belum ada racikan khususnya gitu Pak ya. Betul, Pak. Karena belum bisa, Pak. Tadi apa Pak? Unsur mikronya belum bisa dipenuhi dengan nutrisi yang organik tadi begitu Pak ya? Betul, unsur mikro ada kation-kation yang memang tidak ada yang kalau organik itu kan lebih identik pada tanah ya, pada tanah ya. Kalau untuk yang hydro itu ada kation-kation yang memang yang tidak tersedia sebagaimana adanya di tanah. Jadi memang tetap harus ada yang anorganik gitu, Pak. Oke, siap. Makasih Pak Aris jawabannya. Ya, Gitu ya Pak atau Bu Kurnia. Saya mohon izin sekali lagi, saya mau menyapa Ibu Kadis. Ibu Kadis sudah ada belum ya? Ibu Kadis. Oke, kayaknya Bu Kadis belum ini. Ada Pak Suryadi, raise hand. Silakan Pak Suryadi, boleh dibuka kameranya ya. Tolong sebutkan asalnya dari mana. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Kenalkan, nama saya Suryadi ya. Saya dari Bandung. Oh, Saya Bandung. mau bertanya ke Mas Hakim. Saya sudah nanam melon nih, Mas Hakim. Di daerah Jatinangor ya. Ketinggian 700 sampai 800 meter dari permukaan laut. Kalau misalkan mau bermitra untuk pemasaran, Mas Hakim bisa nggak? Itu aja, Sangat Mas. bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa, saya udah ngisi form di situ, Mas Hakim. Oh iya. Bisa kontak ke saya. Saya kebetulan nanam 4 cycle, populasi 3.500 ya, 3.500 tanaman dibagi menjadi 4 cycle, artinya dalam putaran cycle 2 bulan atau 3 bulan kita terus panen, meskipun panennya tidak banyak ya. Cuma yang kita tanam itu banyak sekali jenisnya, ada Intanon, Rangipo, terus Fuji Sawa, terus Wakatobi, Glamour, dan beberapa percobaan untuk varietas-varietas melon baru ya. Kalau Hanidu sih saya belum ya. Silakan Mas Hakim menghubungi saya atau saya menghubungi Mas Hakim, silakan saja. Siap. Oke, siap. Wah, Nanti melonnya ini jual ke Budana ya. Oke, Ini siap Pak kayaknya Suryadi, Mas terima kasih. Nah, Ya. terus untuk nambahin yang tadi ada pertanyaan dari organik ya. Sebenarnya organik boleh, tapi harus ditanam di tanah dan hasilnya emang tidak semaksimal. Dari gitu aja. Ada suaranya? Halo. Ya. Oke, siap. Wah, Oke, ini gitu. Terima kasih. ya, makasih Pak Suryadi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya malam hari ini itu baru pemanasan aja sebenarnya ya. Baru pemanasan event yang mau dibuat sama ikoniknya Jakarta nih, Ikatan Komunitas Hidroponik Jakarta. Sebenarnya ini baru pemanasan sekali lagi. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kami rencananya sudah menyiapkan acara. Nanti bulan November itu adalah temu bisnis Bapak Ibu. Antara penggiat urban farming, penggiat hidroponik, ketemu sama pasar-pasarnya. Tapi itu rencananya nanti Pak di bulan November. Tapi rupanya Pak Suryadi udah nggak sabar, pengen cepet-cepetan kerjasama aja sama Mas Hakim gitu. Jadi dibocorin deh, gitu ya.
Jadi rencananya kami akan ada event besar Bapak Ibu nanti di bulan November gitu ya. Kita akan coba pertemukan nih antara para petani-petani khususnya yang ada di wilayah Jakarta dengan pasar. Nanti ada Mas Hakim, ada Bu Nana. Tadi saya lihat di daftar ada Lino Tani ya. Lino Tani ini salah satu apa namanya mitranya dari Ikonik juga. Lalu di sini ada teman-teman dari Rasa Agri juga malam hari ini gabung sama-sama kita gitu ya. Nanti kita akan temukan nih para penggiat-penggiat ini, kita ini ya Bapak Ibu ya, para penggiat urban farming hidroponik di Jakarta dengan pasar-pasarnya ini nanti. Tapi itu insya Allah Bapak Ibu nanti di bulan November ya. Jadi ini pemanasan dulu nih, tapi baru pemanasan kayaknya udah pada panas semuanya gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Tri, udah raise hand, silakan. Open kameranya ya, Pak. Izin Pak, karena saya tadi sudah ngisi di kolom chat, tapi kelewatan 12 ini. Oh siap salah Komandan. Ya, langsung aja pertanyaannya kami tujukan untuk Ibu Andriana terkait market yang bisa menerima melon dengan status market middle up. Apakah itu wajib hukumnya menggunakan budidaya sistem hidroponik atau apakah bisa menggunakan alternatif dengan cara konvensional? Demikian Bu Andriana. Terima kasih. Siap, makasih. Jangan bilang Makopas Pampres kangkungnya mau ganti melon lagi. Hah? Silakan Bu Nana. Ya, terima kasih Pak Tri pertanyaannya. Jadi saya kira semua melon sultan itu ditanam di lahan greenhouse atau hidroponik ya. Tapi ternyata tidak, di tanah biasa tanpa greenhouse itu juga bisa. Nah, hari ini saya itu pesan melon dari Madura, dari Pamekasan, itu ditanam di tanah biasa. Dan mereka sudah, saya juga nggak tahu ya rasanya, besok kalau nyampe baru saya akan coba. Tapi mereka memberikan garansi bahwa rasanya manis. Dan BRICS yang diberikan, yang ditunjukkan ke saya by video maupun foto itu sekitar 17,5, 17 gitu. Ya saya sih insya Allah percaya aja ya gitu. Sambil ya kalau saya nggak mencoba kan saya juga nggak akan tahu itu bagaimana kualitas si melon yang ditanam di tanah biasa tanpa kondisi greenhouse. Jadi bisa aja sih Pak, setahu saya sih bisa. Cuma memang dikondisikan ya, dikondisikan pasti dengan perawatan yang mungkin agak berbeda ya dengan greenhouse. Karena kalau greenhouse kan kondisi cuaca bisa dikondisikan, semuanya bisa diatur lebih baik kan. Tapi kalau panas kayak gini, ya saya rasa memang tingkat manisnya akan lebih tinggi kan, karena curah hujan nggak tinggi, kadar airnya rendah gitu. Siap, terima kasih Bu Andriana. Ya, Pak. Sudah terjawab. Oke, terima kasih ya Bu Nana. Saya cuma pesan satu buat Makopas Pampres, jangan dirubah kebunnya ya. Nanti nggak ada yang suplai kangkung buat warga DKI nanti. Aman Dan. Siap. Aman Dan. Oke, lalu ada dari Pak Uus. Silakan Pak Uus. Siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh Pak. Iya, salam kenal dan silaturahim. Mohon izin saya tidak bisa on cam karena jaringannya. Pertama, luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Langsung saja, kita sebetulnya komoditinya di kentang, tetapi penasaran dengan melon. Pertanyaannya adalah, sekiranya greenhouse kami ditanam melon di Pangalengan, apakah dimungkinkan tidak ditujukan kepada Mas Reza Hakim dan kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pengalengan Pak ya. Pengalengan. Woi, jauh sekali nih. Tadi kalau saya nggak salah lihat ada juga dari Grobogan gitu ya. Nanti saya sapa deh. Silakan Mas Hakim. Oh, ini pertanyaannya udah menjurus semua nih. Kalau nanam melon nanti kentang saya nggak disuplai dong Pak Uus. Oh iya, siap. Aman kentangnya Pak. Jadi ya kalau melon itu ya dari sisi MPDPL ya, ketinggian permukaan laut itu
itu nggak bisa tinggi-tinggi Bang Irda ya. Jadi paling bagus tuh di bawah 500 gitu. Secara ketinggian ya. Kalau Pengalengan mungkin tinggi ya. Terus dari cuaca ya, itu harusnya ini ya apa? Panas Bang Irda. Kalau Pengalengan kan suhunya dingin ya. Jadi Iya, dalam tuh iya. kalau semakin panas tuh bisa semakin manis Bang Irda. Oke. Apalagi kalau tanahnya itu berpasir ya. Tanahnya itu berpasir. Jadi makanya banyak eh itu ya kalau yang apa? Ya open field ya. Banyak yang open field tuh tanam di dekat-dekat pantai gitu kan. Nah, sedangkan yang untuk melon hidroponik itu Pak Us itu perlu namanya suhu ya. Suhunya nggak boleh dingin Pak Us. Terus yang kedua apa curah hujannya jangan tinggi Pak Us. Curah hujan terus beberapa terus dari ketinggian ya itu kalau bisa diusahakan tuh datar ini ya Bang Irga apa pendapat saya ya Bang Irga tentu bapak Oke. itu banyak bapak yang lebih paham ya gitu Pak Us. Nah kalau hidroponik itu kalau di suhu-suhu seperti itu bagusnya tuh di strawberry dan tanaman-tanaman hidroponik lainnya gitu semacam strawberry gitu. Tapi kalau melon itu cocoknya di apa di suhu-suhu yang tinggi dan dataran rendah gitu. Mungkin dari saya mungkin yang lain bisa tambahkan ya. Kalau dari Boleh sisi saya namain. budidaya agak kurang nih. Saya Silakan, budidaya silakan. agak kurang. Siapa nih tadi? Oh, Pak Suryadi. Oh, yang Oke. Jatinangor, Pak ya? Kang Uus, untuk ketinggian, halo Kang Uus, Siap, siap Kang Jadi, kalau siap. ketinggian apa namanya di 1.300, 1.200 Pengalengan, 1.200 ya. Melebihi 1.200. Oke, di paling mana? Deket mana Pengalengannya? Abdi Caket Pasar Wisata Pangalengan. Oke, siap Kang. Sebenarnya bisa Kang, tapi ekonominya biayanya tinggi, bisa ya. Siap. Kalau dari tingkat manis itu lebih manis dataran tinggi dibanding dataran rendah. Hasil percobaan saya pernah nanam di ketinggian 1.200 di Cikandang Garut ya. Itu hasilnya lebih manis, cuma masalahnya banyak. Itu aja Kang Gus. Siap. Yang pertama, GH-nya harus agak panas, jadi ditutup dengan plastik ya pinggirnya. Aerasi tetap ada, tapi harus agak panas. Yang keduanya, jamur sama Phytophthora sama apa ya, mildunya lebih banyak Kang. Gitu. Terus panennya lebih panjang. Panennya lebih panjang. Jadi kalau di dataran rendah itu 65 hari sudah panen. Kalau di Pangalengan panennya kayaknya sekitar 75-80 Kang. Itu aja bedanya. Ya sebenarnya ditanam bisa, cuma harus agak greenhouse-nya ditutup dengan plastik agak tinggi ya. Artinya suhunya mendekati. Karena permasalahannya itu aja kan. Terus mildunya bakal ada biasanya ya, apalagi musim hujan ya. Terus nutrisinya akan nambah Kang. Nutrisinya akan nambah karena kan hari panennya panjang. Gitu. Kalau kemanisan dataran rendah sama dataran tinggi lebih manis dataran tinggi kalau menurut saya ya. Pengalaman saya nanam dataran tinggi. Mungkin gitu aja namainnya Kang Gus. Siap. Nih, wah ini udah teknik tingkat tinggi nih posisinya. Kebetulan kalau kita yang di Jakarta berarti aman lah ya, nggak perlu tinggi-tinggi banget. Jakarta. Karena ada di Sumatera Utara ada yang nanam di ketinggian 1.200. Kalau boleh tahu Jatinangornya di sebelah mana Pak Suryadi? Di Balai Tatanen Unpad Kang. Oh siap, secepatnya merapat. Silakan kalau Kang mau berkunjung, silakan Kang. Pak Suryadi yang besok mau panen ya di Balai Tatanan Unpad itu ya? Oh, tahu dari mana nih? saya Unpad Pak. Ya sudah, satu alumni berarti. Iya, saya juga alumni Sastra Rabu Unpad Pak. Waduh, oke kalau gitu siap nyambung. Kalau gitu Pak semuanya Pak, nanti kita bubar. Ya boleh siap. Ya kita Pak Suryadi, Pak Us, siap. Oke. Siap. Kebetulan
sambil nunggu Ibu Kadis KPKP, kita udah ada Ibu Kabid nih. Ada Ibu Kabid Pertanian Dinas KPKP Jakarta. Ibu Kabid, mohon izin Bu Kabid, bisa mendengar Bu Kabid? Selamat malam, Pak Irda. Mohon maaf, saya nggak bisa ini sedang nunggu orang tua. Mohon izin, silahkan dilanjut saja. Saya menyimak kok dari tadi. Ya. Siap. Bu Kabid, kami izin lanjut Bu Kabid ya. Oke, Bapak Ibu, Ya, rupanya silakan. ya, rupanya acara Bistik ini banyak peminatnya juga nih. Saya mau izin menyapa dari Grobogan. Selamat malam Ibu Nur. Oh, mic-nya dibuka dulu Ibu. Iya Mas, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jauh sekali dari Grobogan ini. Iya Mas, pengen main ke Jakarta walaupun online. Siap. Ibu dari Dinas Pertaniannya Grobogan ya? Iya, jadi kalau Grobogan itu kan terkenalnya yang keras-keras, Mas Pajali, padi jagung kedelai kan itu mensupport. Oh, iya, nasional. Jadi ada yang ngasih brosur itu pengen lihatlah biar meningkat nilai tambahnya menurut tanamnya petani saya. Jadi pengen tambah wawasan dan lain sebagainya. Di tempat saya juga ada komunitas tapi ya masih seperti gitu kan. Ternyata sangat asik sekali bincangnya. Siap. Aduh, terima kasih. Kami tersanjung loh. Ini dari Grobogan. Mainnya jauh sampai ke Jakarta. Kalau sini deket Mas. Sekali pencet nomor kode-kode aja udah nyampe. Oh, siap. Terima kasih Ibu. Nanti acara-acara kami berikutnya boleh gabung lagi, ajak teman-temannya Ibu ya. Ya, siap Mas. Siap, Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, ada lagi yang lain yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Ada lagi? Nah, ini Bapak Ibu, kami mau perkenalkan salah satu anggota ikonik nih. Kalau tadi kan kita dari tadi kan ngomonginnya masalah melon gitu ya, yang ada di Indonesia. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu ke Jepang. Kebetulan ada anggota ikonik kita yang sekarang lagi ada di Jepang nih. Mas Iman, apa kabar di Jepang? Siap, Pak Irda. Saya mau tanya, kalau kan di Iya, sana kan Pak. Mas Iman ceritanya lagi belajar pertanian di Jepang nih. Udah ngelihat melon hidroponik di Jepang belum, Mas? Udah, Pak. Baru 2 minggu lalu, Pak. Nah, gimana Mas pengalaman di Jepang, Mas Iman? Open kameranya bisa kali. Oh ya, udah. Ya, pengalaman kan saya baru 3 bulan, sekitar 3 bulan ya di Jepang. Belum banyak main kemana-mana sih, Pak. Tapi ada beberapa, kalau di tempat saya sih, perusahaan tempat saya kerja, itu bergerak di hortikultur. Produk utamanya itu memang pack salad ya. Pack salad sekitar 40 gram gitu. Terdiri dari berbagai sayuran gitu, Pak. Kalau di perusahaan saya. Terus kemarin-kemarin sempat memang main ke tempat hidroponiknya di Jepang. Kebetulan melon juga. Karena juga melon di Jepang kan terkenal oke-oke gitu. Terus memang banyak yang menariknya kalau di hidroponik itu pengembangannya sih, Pak. Kayak kalau kita nanam melon di soil atau di tanah, atau tetap hidroponik cuma sistem drip tetes, fertilizer, pemupukan by tetes, mungkin pembuahannya bisa 1 atau 2, tapi kalau di hidroponik kemarin saya main, itu 1 pohon bisa 10 buah gitu kan, bingung juga gitu gimana caranya gitu. 1 pohon 10 buah. Cuma ya memang hidroponik banyak banget yang bisa dikembangkan sih di hidroponik. Rekayasa penanaman, budidaya gitu bisa banget dikembangkan. Gitu sih, Pak. Pengalaman pas kesini. Oke, siap Mas Iman. Yang penting Mas Iman Iya. sehat-sehat di Jepang ya. Nanti Alhamdulillah, siap. jangan lupa oleh-olehnya melon Jepang, Mas. Siap, Pak. Ya, oke, makasih Mas Iman. Silakan Baik, Bapak Ibu, ada yang Pak. mau
mau bertanya lagi kepada narasumber kita? Ada Pak Aris di Jakarta Timur. Oh iya, kami mau sampaikan. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Jakarta Timur, kalau misalkan memang ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau cari sayuran hidroponik gitu ya, atau mau cari saprotan, itu bisa kontak langsung lewat Pak Aris ya. Beliau ada di daerah Cipayung kalau saya tidak salah. Cipayung, Jakarta Timur. Nah, kalau Mas Hakim itu adanya sekarang dia stay-nya di Cilodong. Cilodong ya, Mas Hakim ya? Cilodong, Depok. Kalau Bu Nana, saya nggak tahu. Bu Nana tinggalnya di mana, Bu Nana ya? Di Cipayung, Mas, dekat wisata Agro Cilangkap. Oh, dekat Cilangkap ya. Oke, Iya. oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Subagio. Apa bedanya kita nanam melon dengan benih dari pabrik sama benih yang didapat dari buah? Nah, nih. Apa bedanya? Siapa yang mau jawab nih? Mas Hakim mau jawab? Oh, Mas Hakim kayaknya di kereta. Bu Nana ada infonya nggak Bu Nana nih? Iya, gini. Jadi kalau detail budidayanya saya nggak tahu detail ya. Tapi saya sering ngobrol ke petani dan beberapa sempat bulan lalu itu saya ketemu sama breedernya atau si yang ngembangin melon Intanon di Indonesia. Jadi memang dia dari perusahaan bibitnya Rich Farm itu lokasinya di Thailand dan dia memegang area Asia. Jadi termasuk Indonesia, dia orang Indonesia ya, tinggal di Malang, tapi memang yang bagian ininya ya sales dari Intanon itu, bibit Intanon. Kalau setahu saya sih memang ngambilnya kalau untuk melon-melon seperti ini langsung dapat bibitnya langsung ya dari perusahaan bibitnya yang terpercaya. Karena yang saya dapat info seperti Intanon itu ada juga bibit KW-nya yang memang di Thailandnya itu nggak apa namanya nggak sesuai dengan kriterianya atau expired dan itu banyak yang dijual di Indonesia sehingga muncullah beberapa jenis melon mirip Intanon tapi kualitasnya berbeda. Itu sih Mas. Jadi memang harus dari sumber yang tepat ya. Si melon ini bibitnya dari perusahaan apa, kita langsung ambil dari situ aja gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin di satu sisi, ya silakan siapa nih Pak? Oh, Pak Suryadi. Saya bisa namahin ya. Kalau melon premium atau melon yang dijual di Indonesia itu tipenya adalah hybrid F1. Jadi kalau hybrid dibijikan lagi itu akan turunannya bakal ada, jadi tidak akan seragam. Itu kalau ada satu, kecuali yang OP. Kalau OP itu open pollination, jadi dia bisa mengseedkan dari biji yang sudah jadi buah. Dari buah dibijikan lagi boleh. Kalau tipenya OP, open pollination. Tapi kalau ada kodenya hybrid atau F1, itu pada saat ditanam dan kemudian dibenihkan lagi, diseedkan lagi, itu akan muncul ketidakseragaman dalam pertumbuhan. Bedanya itu aja. Jadi apa yang dikatakan Ibu Nana tadi, betul, harus dari yang resmi menjualkan benih aslinya. Gitu. Ya, gitu aja. Mas Suryadi, sekalian nanya kalau gitu posisinya. Apakah itu berlaku juga untuk sayuran ya? F1 Sama. itu ya? Hybrid sama, itu tadi itu ya? berlaku di seedling itu berlaku. Kalau F1 hybrid untuk seluruh crop juga sama. Kalau yang tidak ada kode F1-nya berarti itu OP biasanya. OP itu open pollination. Jadi kalau open pollination dia menerima polinasi dari manapun gitu. Dan hasilnya itu mungkin mirip-mirip gitu kan dengan indukannya. Gitu. Itu aja sih. Kalau F1 kan di semua crop sama. Siap. Wah, ini jadi ini nih, jadi ilmu baru nih buat kita malam hari ini. Kan biasa kan kita suka ngelihat ya di Bapak Ibu ya, di kemasan-kemasan ada tulisannya F1 atau ada tulisannya hybrid gitu ya. Ternyata ibaratnya kalau orang belanja itu mah buat sekali pakai gitu Pak ya. Kira-kira ya. Betul. Ya, betul. Siap. Makasih Kang Suryadi infonya. Ya, sama-sama. Kita dapat
dapat pembelajaran dari Jatinangor nih. Makasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Sambil nunggu nih teman-teman yang mau tanya, ada Pak Imam juga nih. Saya mau sapa Pak Imam, Kepala Seksi Bidang Pemasaran Dinas KPKP. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, bukan main ini teman-teman. Pak Irda sendiri malah yang kepanasan. Tadinya dia mau bikin acara pemanasan, salah sendiri jadinya kepanasan. Tapi ini sangat bagus Pak Irda. Memang terus terang yang membuat panas saya juga sih, teman-teman saya dari luar. Saya kasih tahu bahwa teman-teman Ikonik mempunyai acara seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara yang diadakan oleh Ikonik yaitu Bistik ini sebenarnya ini adalah upaya kita bersama untuk lebih menjalin hubungan tali perikatan kalau saya bilang ya antara teman-teman penggiat dengan di sisi lain adalah para off-taker sekaligus para konsumen dalam hal memasarkan hasil hidroponik yang sudah berkembang pesat saat ini. Harapan ke depannya kita berharap nanti ada semacam festival hidroponik yang bisa melibatkan seluruh stakeholder serta dinas-dinas yang menaungi itu di Jakarta dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat buat pemanasan ini, ternyata akhirnya kepanasan. Jadi Pak Eda barangkali ke depannya harus kita bikin lebih bagus lagi supaya bistik ini rasanya benar-benar seperti bistik. Demikian, selamat berdiskusi. Semoga menemukan apa yang kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imam nih. Wah, ini jadi kesan dan pesan. Oke Bapak Ibu, karena mengingat waktu juga ya, ini sudah jam 9 malam, mungkin Ibu Kadis sepertinya masih dalam perjalanan. Saya coba sapa dulu deh. Ibu Kadis, izin Ibu Kadis, kira-kira sudah gabung belum ya Ibu Kadis ya? Wah, kayaknya Bu Kadis masih dalam perjalanan juga nih. Jadi sepertinya malam ini beliau belum bisa bergabung sama-sama kita ya. Bapak Ibu, sebelum kita close, kami mohon dibantu ya Bapak Ibu untuk dalam rangka peningkatan kualitas acara bistik. Kami mohon nih kalau Bapak Ibu ada saran-saran, Bang Irda untuk bistik bulan depan tolong diundang ini dong, kita mau tahu informasinya tentang apa gitu ya. Boleh chat di kolom, boleh saran di kolom chat ya. Silakan dituliskan sarannya, kesan dan pesannya. Ini semuanya tidak luput dalam rangka untuk peningkatan kualitas diskusi kita nih. Walaupun santai gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata walaupun santai, ternyata jangkauannya sampai luas nih, sampai Pengalengan, sampai Grobogan gitu ya. Di lembar absensi tadi kami sudah ada siapkan kolom saran gitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada Bapak Ibu ada saran-saran demi peningkatan kualitas bincang santai ini, kami mohon kiranya nanti dituliskan di kolom saran. Sebagai sebagai pengantar bistik bulan depan Bapak Ibu. Oh, ini sorry, ada yang mau tanya nih. Ada Mas Sidki sebelum saya tutup. Silakan Mas Sidki. Aduh, saya kelupaan nih. Tadi raise soalnya hilang raise-nya. Silakan. Terima kasih Om Irda. Om Irda langsung aja biar nggak kemalaman. Itu kan saya nyimak dari tadi melonnya itu dari impor ya. Jadi dulu kan ada kasus melon dari Australia rock apa gitu melon. Nah ini kan apakah dari impor itu sudah aman nggak dari virus itu? Terus kedua tadi saya dengar ada bibit melon yang KW. KW itu bagaimana? Apakah nanti membahayakan nggak dijual di sini atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Itu aja sih Pak Irda. 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, nih siapa yang mau jawab? Bu Nana, apa Pak Kang Yadi nih? Terpaksa Kang Yadi jadi narasumber dadakan. Masih ada nggak nih Kang Yadi ini? Pak Suryadi, Oke, silakan. ya. Ada yang mau bantu jawab nggak? Biasanya kalau yang dari luar itu udah masuk karantina biasanya. Kalau prosedurnya dari pemerintah itu udah ada karantina pertanian. Jadi samplingnya diambil, semua jenis virus yang ada di biji
sama jamur yang ada di biji, di seednya, itu sudah dianalisa, dan kalau lolos itu boleh diedarkan di Indonesia. Kalau tidak lolos, dia dibakar. Itu yang biji seed dari luar atau impor dari luar ya. Jadi masuk ke Indonesia melalui karantina pertanian. Ada yang namanya Balai Karantina Pertanian. Jadi di Balai Karantina itu dianalisa dulu. Ini ada virusnya enggak? Ini ada jamurnya enggak? Ada bakterinya enggak? Dianalisa sempurna. Kalau lolos dari karantina berarti boleh diedarkan di Indonesia. Itu kalau yang impor. Yang keduanya, KW, apakah benih KW membahayakan? Saya kira istilah KW itu adalah yang OP tadi. Jadi yang dari F1 dibenihkan gitu kan. Dibenihkan lagi lalu dijual. Kalau istilah KW kan istilahnya kualitasnya menurun kan. Kualitasnya menurun. Jadi kalau ngelihat dari bibit melon yang KW itu sebenarnya bibit melon yang biasanya diturunkan dari F1 menjadi F2. Nah, itu disebut KW karena ada penurunan produktivitas hasil. Ada lagi istilah KW yang tadi Ibu Nana bilang bahwa di Thailand itu tidak laku karena speknya tidak laku di Thailand. Kemudian dijual ke Indonesia. Di Indonesia ternyata laku. Nah, itu biasanya disebut KW, tapi KW-nya bukan di kita, KW-nya di Thailand gitu maksudnya. Kalau masuk dari Thailand masuk ke Indonesia, sama prosedurnya masuk ke karantina. Artinya kalau masuk karantina itu semuanya dianalisa bebas virus atau tidak, bebas jamur atau tidak, bebas bakteri atau tidak. Sebenarnya istilah KW itu banyak sekali yang dipakai ya di Indonesia. Yang berbahaya itu sebenarnya benih dari luar masuk melalui jalur black market atau tidak melalui karantina pertanian atau lolos dari bea cukai. Itu yang berbahaya sebenarnya. Itu karena jalur-jalur itu juga masih ada di Indonesia. Mungkin Oke. gitu. Siap. Terima kasih, Kang. Bu Nana atau Mas Hakim mau tambahin? Apa cukup? Cukup sih Pak, itu yang dijelaskan dengan Suryadi udah cukup jelas sih ya. Dan makasih Pak Suryadi, saya juga jadi tahu ya kenapa melon di Jawa Barat itu harganya agak lebih tinggi daripada daerah yang lain ya. Ternyata tadi yang dipaparkan Pak Suryadi itu masuk akal juga, ya benar juga sih gitu. Begitu Mas Oke. Irga. Siap. Jadi ada insight juga ya, Bu Nana ya dari Pak Suryadi ya. Oke, siap. Makasih. Terakhir Bapak Ibu, ada yang mau bertanya sebelum kami tutup karena waktu juga sudah pukul 9:30 nih. Oke, Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada nggak ya? Oh, terima kasih. Pak Mardi Linotani, apa kabar Pak Mardi? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Irda. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mardi ini Linotani, salah satu mitranya Ikonik nih Bapak Ibu ya. Ini kebetulan Pak Mardi masih organik Pak, masih aquaponik Pak. Aquaponik kita udah, mohon izin Pak, mohon maaf. Aduh, sinyal saya bafuk nih sepertinya di sini. Selamat malam semuanya, kawan-kawan, apa kabar? Sehat selalu, salam sejahtera. Terima kasih Pak Irda, kita udah nggak di aquaponik karena banyak kendala, udah berkiprah di hidroponiknya Pak Irda, seperti itu. Siap, Pak. Boleh kapan nanti di bulan November kami ajak Linotani deh buat gabung di Temu Bisnis ya, Pak Mardi ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Irda. Terima kasih banyak Pak Mardi. Siap, sama-sama Pak Irda. Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan Bistik malam hari ini kayaknya kita cukupkan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan bincang santai di bulan depan, insya Allah di bulan ini kan bulan Agustus, bulan depan berarti insya Allah kami rencanakan di pertengahan bulan. Untuk itu kami harap Bapak Ibu bisa stay tune, nanti pantau di Instagramnya Ikonik di ikonik_jakarta.id. Insya Allah kami akan informasikan segala macam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di Ikonik melalui Instagramnya Ikonik. Insya Allah sesi kedua Bistik seri kedua kita akan berbincang atau membahas tentang
hidroponik dan olahannya, gitu ya. Nanti kita bisa akan bincang-bincang di sana. Oh, ada pesan sponsor. Instagram Filatani @filatani.id. Bu Nana Instagramnya apa? Boleh kita tulis di kolom chat ya Bu Nana ya. Pak Aris Instagramnya boleh tulis di kolom chat juga biar nanti bisa kita saling follow satu sama lain ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya dari Grobogan, dari Pengalengan, dari Jatinangor, dari mana lagi tadi nih yang jauh-jauh gitu ya. Terutama yang buat teman-teman yang ada di Jakarta, ini jangan kalah kita semangatnya sama teman-teman yang dari luar Jakarta nih ya. Tetap kita memajukan hidroponik yang ada di Jakarta. Mau melon, mau sayur, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Yang penting semangat menanam kita tetap harus kita jaga sama-sama. Demikian Bapak Ibu, persembahan dari Ikonik malam hari ini adalah malam pertamanya Ikonik memberikan sumbangsi nyata kepada perkembangan hidroponik yang ada di Jakarta. Nantikan kami di acara-acara berikutnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas nama teman-teman Ikonik. Kami mohon undur diri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Mas Hakim, Kang Suryadi. Ya, Assalamualaikum. Mohon izin live ya. Pak Hairul, Pak Haris. Nah, ini ada melon tuh. Siap-siap deh tuh ya. Kang Suryadi, punten Kang. Pak Irda, pamit ya. Siap Pak Hairul, terima kasih. Pak Suryadi. Mbak Sirda, saya juga pamit ya. Ibu Nana, terima kasih banyak loh Bu Nana ya. Ini saya di WhatsApp sama Andro, rupanya Bu Nana kenal sama Andro ya.